Dan barang siapa yang menolak ya takdir dari Allah Subhanahu wa taala, fa innahu lam yarda billahi rabba, maka sejatinya dia itu ya tidak ridho Allah menjadi Tuhannya. Maka kalau ya seseorang menolak takdir Allah Subhanahu wa taala, berkata seandainya saya enggak berangkat, ya kita kan enggak akan terbunuh di medan jihad itu, enggak usah ikut Rasulullah itu, seperti kata-katanya orang munafik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kamu duduk saja di sini, kan enak, enggak usah ikut bersama Muhammad itu ya untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa innahu lam yarda billahi rabba, maka sejatinya dan sebenarnya dia sedang menolak, tidak ridho Allah menjadi Tuhannya. Maka mafhum mukhalafahnya, kalimat sebaliknya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya cari Tuhan selain Allah. Ya, begitu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan dalam majelis kebaikan, dikumpulkan dalam majelis ilmu. Semoga dan kita berdoa mudah-mudahan selalu disibukkan dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Fa idza faraghta fansab. Allah Subhanahu wa taala, apabila kalian telah melaksanakan satu ketaatan, maka segera berpindah kepada ketaatan-ketaatan yang lainnya. Selawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga hari kiamat. Kita memohon kepada Allah mudah-mudahan dijadikan hamba yang kelak mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan majelis kita. Kemarin kita sampai ke bab yang berbicara tentang lau, ya, atau kalimat seandainya. Ada koridor-koridor syar'i pada kalimat sederhana ini yang harus kita ketahui, ya, yaitu kalimat lau, seandainya, ya, sehingga kita tidak terjebak dalam ya kesalahan ataupun tidak terjebak ya kerancuan kita dalam memahami tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena kita tahu ifradullah fil ibadah. Tauhid itu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Fi rububiyatihi wa uluhiyatihi wal asma' was sifat, ya. Dalam rububiyah Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dalam uluhiyahnya, serta dalam ya asma dan sifat. Juga dalam keimanan kita menghadapi qada dan qadar, takdir baik ataupun takdir buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemarin sudah kita sampaikan bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, itu berkeimanan bahwa manusia itu memiliki kehendak, tetapi kehendaknya berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apabila kehendak Allah sesuai, ya, atau takdir baik datang, maka bersyukurlah. Tapi sebaliknya, maka bersabarlah atas kehendak Allah yang terjadi kepada kita, karena itu adalah kebaikan. Begitu juga dalam kitab ini dijelaskan bahwasanya kalimat lau, ya, di beberapa tempat justru kalimat seandainya yang muncul dari lisan kita di beberapa tempat, di beberapa kesempatan justru mengandung hukum yang haram. Ya, apabila kata beliau dalam menulis kitab ini, kalimat seandainya itu diucapkan dalam rangka menolak hukum syar'i. Kalimat seandainya juga diucapkan menjadi haram ketika ya diucapkan dalam rangka menolak takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Juga menjadi haram, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila ya kalimat seandainya ini berada pada ya penyesalan atas takdir Allah Subhanahu wa taala, baik takdir baik ataupun takdir yang buruk, ya. Tetapi yang terakhir kami sampaikan, ya, bahwasanya seandainya itu menjadi boleh, ya. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tergantung apabila kita berharap, tergantung harapannya baik atau harapannya buruk. Ya. Yang terakhir yang kemarin belum kami sampaikan, terlewat, bahwasanya kalimat seandainya itu boleh saja diucapkan sebagai ya ucapan kabar saja, mengabarkan saja, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan dalam kitab ini, munasabatul babi litauhidi, ya. Apa sebenarnya kaitan kalimat seandainya ini, ya, dalam bab tauhid? Kenapa kok kalimat seandainya dilarang, ya, pada bab menolak qada dan qadar, ya. Kemudian di beberapa tempat dilarang kalimat seandainya. Kata Syekh Utsaimin, anna min jumlati aksami law al-i'tiradu 'alal qadar. Sesungguhnya banyak kalimat seandainya yang muncul dari lisan kita itu sebenarnya al-i'tirad 'alal qadar, ya. Itu menolak takdir Allah Subhanahu wa taala. Seringkali berpotensi menolak takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa man i'tarada 'alal qadar, ya, fa innahu lam yarda billahi rabba. Dan barang siapa yang menolak, ya, takdir dari Allah Subhanahu wa taala, fa innahu lam yarda billahi rabba, maka sejatinya dia itu ya tidak ridha Allah menjadi Tuhannya. Maka kalau ya seseorang menolak takdir Allah Subhanahu wa taala, berkata seandainya saya enggak berangkat, ya, kita kan enggak akan terbunuh di medan jihad itu, enggak usah ikut Rasulullah itu, seperti kata-katanya orang munafik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kamu duduk saja di sini, kan enak, enggak usah ikut bersama Muhammad itu, ya, untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Fa innahu lam yarda billahi rabba, maka sejatinya dan sebenarnya dia sedang menolak, tidak ridha Allah menjadi Tuhannya. Maka mafhum mukhalafahnya, kalimat sebaliknya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya cari Tuhan selain Allah, ya, begitu, yang takdirnya itu selalu mengiyakan kemauan kita, selalu ya menjawab, ya, kalau ada, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya kata seorang, ya,
ulama yang bernama Ibrahim bin Adam, ya, silakan kau bermaksiat tapi pastikan Allah tidak melihat kamu. Gitu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu tentu ya sulit ya, dan tidak mungkin, jamaah yang dirahmati Allah. Wa man lam yarda billahi rabba fa innahu lam yuhaqqiq at-tauhid ar-rububiyah. Dan barang siapa yang tidak ridho Allah menjadi Tuhannya, Allah menjadi sembahan yang berhak untuk disembah, berarti dia tidak ridho dan tidak mengamalkan ya, di dalam dirinya, di dalam tauhidnya, di dalam keimanannya tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Karena alhamdulillahi rabbil alamin, Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb, Tuhan, zat yang menguasai alam raya. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala ya berbuat apa yang beliau ataupun apa yang ia kehendaki. Ya. Wal wajib an tarda billahi rabba, maka kewajiban bagi seorang mukmin yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mengharap pahala, kemudian mengharap syafaat Rasulullah dan lain sebagainya, serta mengharap surganya Allah Subhanahu wa taala, antarda billahi rabba, maka harus ridha ya Allah itu adalah Tuhannya, Allah adalah Rabb yang berhak untuk disembah ya, tidak ada yang lain, jamaah yang dirahmati Allah. Karena puncak tauhid seorang hamba, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, karena sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wala yumkin an tastariha illa idza radita billahi rabba tamamar ridha. Ya. Dan tidak mungkin seorang hamba itu nyaman hidupnya ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kecuali ia ridho terhadap kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang hamba itu tidak akan nyaman hidupnya itu apabila ukuran kebahagiaan dia itu adalah orang lain ya, bukan kebahagiaan dirinya sendiri, jamaah rahimakumullah. Gitu. Tidak akan bahagia di dunia. Yang satu memiliki iPhone terbaru misalkan, kalau dia ukurannya kebahagiaan pada dirinya adalah orang lain, maka dia tidak akan bahagia sebelum memiliki handphone terbaru sebagaimana temannya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia melihat saudaranya memiliki mobil baru, bisa mobil baru misalkan, jamaah rahimakumullah. Tapi kalau kebahagiaannya itu adalah ukurannya orang lain, maka dia tidak akan bahagia sebelum memiliki mobil baru tersebut. Ya. Saudaranya atau tetangganya memiliki kulkas baru, ya dia ikut kedinginan, jamaah rahimakumullah. Ya. Tetangganya memiliki kipas angin, dia ikut putar-putar kepalanya. Jamaah rahimakumullah. Ya. Maka seharusnya wal wajib antardo billahi rabba. Ya. Harus ridho, jamaah rahimakumullah, supaya hidup kita ini bahagia di dunia. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya memberikan koridor, memberikan arahan kepada kita, ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan urusan orang-orang yang beriman ini. Inna amrahu kullu khair, ya. Sesungguhnya semua perkara yang terjadi, semua hal yang terjadi di dalam hidupnya itu adalah kebaikan. Ini seorang mukmin. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan ini tidak akan pernah terjadi kecuali kepada orang-orang yang beriman, jamaah rahimakumullah. Makanya sampai Rasulullah mengatakan ajaban. Ya, ajaban. Sungguh menakjubkan orang-orang beriman itu, ya. Semua hal yang terjadi pada dirinya itu ia anggap adalah kebaikan. Ya. In asabatu sarra syakara. Ya, kenapa kok menakjubkan orang-orang beriman itu, kata Rasulullah? Ya, apabila terjadi pada dirinya kebaikan yang banyak atau kebaikan apapun, maka dia akan bersyukur. Ya, di dalam hidupnya dia akan bersyukur. Fakana khairan lahu, karena ia menganggap karena itu adalah kebaikan bagi dirinya. Sebaliknya wa in asabathu dharra sabar. Ya, apabila terjadi pada dirinya hal-hal yang buruk, ya, hal-hal yang tidak mengenakan dalam dirinya, baik untuk dirinya, keluarga serta anak istrinya, sabar, maka ia akan bersabar. Memang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, seorang hamba yang terjadi pada dirinya, ya, diberikan kenikmatan oleh Allah berupa kenikmatan yang banyak, maka pada saat itu dia harus bersyukur.
orang mukmin itu. Sebaliknya, apabila ia diberikan ya madarat ataupun terjadi pada dirinya kejadian-kejadian yang buruk, ya maka dia bersabar. Kejadian yang tidak mengenakkan, maka dia bersabar. Makanya sahabat Ali bin Abi Thalib menjelaskan seseorang itu dikatakan bertakwa, ya, wal qana'atu bil qalil, salah satunya. Ada 4, kemudian menyebutkan wal qana'atu bil qalil. Seseorang hamba dikatakan ia bertakwa dengan takwa yang sebenar-benarnya, kata beliau, wal qana'atu bil qalil, apabila ia sudah mempraktekkan qanaah pada dirinya. Qanaah menerima segala apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik sedikit maupun banyak, ya. Qalil, ya. Wal qana'atu bil qalil, dia tidak protes kepada Allah. Dia tidak suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh, kenapa nih? Ya, kok saya nikmatnya sedikit ini, nggak seperti tetangga sebelah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu sebagaimana ucapan orang-orang, ya rumput tetangga memang selalu indah atau terlihat lebih indah. Tetapi orang-orang yang beriman tidak berlaku rumput tetangga lebih hijau. Itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selimut tetangga lebih hangat, tidak. Tetapi orang-orang yang beriman, ya, kalau tidak bersyukur, ia bersabar. Fakana khairan lahu, karena di dalam dirinya ia menganggap beriman kepada Allah, baik buruk itu, ya dia harus sabar dan syukur, karena itu adalah kebaikan. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka tidak ada kalimat yang muncul ketika seorang hamba itu mendapat musibah, lau anni ma kharatu minas safari ma asabtu, ya, seandainya saya tidak keluar bersama kamu dalam safar ini, saya kan tidak akan celaka. Ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seandainya saya enggak sama kamu keluar, seandainya dan seandainya serta seandainya lagi. Ya, coba saya tadi enggak berangkat sama kamu. Coba saya tidak keluar sama kamu. Coba saya tidak melaksanakan ini. Coba seandainya dan seandainya terus. Ya, maka taftahu amal syaitan, kata Rasulullah SAW. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita baca sedikit lagi, kata Rasulullah dalam hadisnya ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Ya. Maka berbuatlah, ya, berusahalah ala ma yanfa'uk, ya, untuk sesuatu yang bermanfaat untuk kamu. Wasta'in billah, maka ya mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'jizan, dan janganlah kamu merasa menjadi orang yang lemah. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza, apabila terjadi kepada kamu sesuatu yang, ya, tidak mengenakkan, law anni fa'altu kadza lakana kadza kadza wa kadza. Ya, coba saya tadi begini, pasti begini. Coba tadi saya, seandainya saya begini, pasti begini. Ya, wala ta'jizan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, jangan merasa lemah, ya, walakin qul, kata Rasulullah, tetapi katakan sebagai bentuk, ya, tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, qadarullah wa ma syaa'a fa'ala. Ya inilah takdir Allah kepada saya, itulah yang bekerja kepada saya, itulah yang terjadi kepada saya. Karena kalau kita mengucapkan seandainya, kata Rasulullah, fa inna law taftahu amal syaitan, karena kalimat-kalimat seandainya dan seandainya akan membuka pintu-pintu setan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pintu-pintu setan, ya. Al-mu'min al-qawi, kata Rasulullah, khairun. Ya. Wa habbu ila Allah minal mu'mini ad-dha'if wa fi kullin khair. Karena seorang mukmin, jamaah yang dirahmati Allah, yang kuat, nanti kita jelaskan makna kuatnya, ahabbu ilallah, maka lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair, ya, meskipun pada keduanya ada kebaikan. Ya. Penjelasannya, jamaah yang dirahmati Allah, yang ditulis oleh Syekh Utsaimin, ya, al-qawi, ya, fi imanihi. Kata beliau, kuat yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fi imanihi, kuat keimanannya, ya, kuat hatinya, jujur, wala ya'tarihi syaqqun, ya, yang hatinya itu, ya, tidak diganggu dengan keraguan-keraguan dalam imannya. Ya.
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia mampu, ya, kata Syekh Utsaimin dalam kitab ini, untuk mengerjakan kebaikan, al-amalus saleh, seperti al-jihad, ya, berjuang di jalan Allah, wal amru bil ma'ruf, dan menyuruh manusia untuk melakukan kebaikan, ya, an-nahyu 'anil munkar, gitu. Kemudian menolak ataupun melarang manusia untuk berbuat, ya, kemungkaran, jamaah yang dirahmati Allah, dan ibadah-ibadah yang lainnya, ya. Maka ya, diperlukan kekuatan iman, begitu. Kalau seseorang itu mampu, ya, naik mendaki gunung yang tinggi, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali belum tentu mampu berjalan menuju masjid, ya, karena yang dikuatkan berjalan menuju masjid itu tidak hanya badannya saja, yang dikuatkan adalah imannya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang dikuatkan itu, apalagi subuh, makanya athqal lil munafiq, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat subuh itu berat untuk orang-orang munafik karena tidak terlihat di hadapan Rasulullah, karena gelap, jamaah yang dirahmati Allah, maka tidak terlihat oleh Rasulullah. Ya, dia ingin pamer. Orang-orang munafik itu ingin pamer di depan Rasulullah, dia berlagak seperti orang soleh, tapi di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia menjatuhkan Rasulullah, menjatuhkan Islam, bahkan menghina dan memperolok-olok Islam. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ada pertanyaan, kata Syekh Utsaimin, apakah juga termasuk kuatnya badan? Kata beliau, la yadkhulu fi dzalika quwwatul badani. Ya. Tidak masuk, ya, bukan bermaksud ataupun maksud daripada kuat itu bukan kuatnya badan, kata beliau, kecuali kuatnya badan itu idza kana fi quwwati badanihi ma yazidu iman, kecuali, ya, kuatnya badan itu mampu menambah keimanannya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak hanya kuat badannya saja, tapi, ya, kalau kuat badannya, ya, dengan kuat badan itu justru tambah kuat keimanannya, maka itulah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-mu'min al-qawi, ya, kuat badan itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kuat itu tidak hanya kuat badannya, tapi yang dikuatkan adalah imannya. Kalau hanya kuat badannya tidak masuk kepada hadis yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali kuatnya badan itu dihiasi dengan kuatnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, saya kira cukup apa yang kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Datangnya dari Allah Subhanahu wa taala berupa kebaikan, apabila ada salahnya, ya, datangnya dari kebodohan saya yang tidak lepas daripada, ya, gangguan setan, ya. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.